Baik, kita akan perlihatkan ya. Jadi ini adalah simulasi sampling ya. Jadi misal kita punya populasi, sudah populasi. Nah, misalnya populasinya adalah populasi seragam ya. Seragam maksudnya begini. Jadi populasinya atau pembacak ya. Ini X. Ini peluang X sama dengan X ya. Populasi seragam ini misalnya kita definisikan sebagai I5 gitu ya. Jadi I5 artinya suatu populasi di situ atau pembacak nilainya ada 5 macam. Nah, misalnya ini isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya. Nah, kalau ini ada 5 ya, jadi kita korek sebarannya menjadi begini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini peluangnya sama ya. Sama dengan 1/5 ya. Semua ya, karena seragam. Ini 0,2 semua. Nah, lalu misalnya ini kalau kita lihat populasi ini, maka min-nya adalah kita hitung ya. Jadi kita kalikan ini nilainya dengan peluangnya masing-masing. Nah, itu 0,2, 0,4 ya. 0,4 itu 2 kali 0,2. Nah, semua ya. Nah, terakhir ini 5 kali 0,2, 1 ya. Nah, totalnya ini sum dari semua ini adalah min ya. Min dari X ya. Kita bisa lambangkan sebagai mu gitu ya. Bisa ya. Atau kita tulis boleh lah ya. Nah, sekarang kalau ragam ya, ragamnya itu adalah kita kalikan kurangkan ini X ini dengan min ya, dikuadratkan ya. Kuadratkan. Nah, ini kemudian kalikan peluangnya masing-masing. Ini peluangnya. Nah, gitu ya. Kita kunci ini min supaya nggak berubah ketika di copy ya. Oke. Nah, kita copy bawah, berarti ini semua adalah hasil kali selisih kuadrat X dengan min ya, dengan peluangnya masing-masing. Nah, ini adalah jumlahnya adalah sum dari ini semua. Itu adalah ragam ya. Ragam. Jadi ragam dari sebaran ini adalah 2 ya. Oke. Nah, kalau ragam itu 2, kita tulis aja di sini sebagai sini aja lah ya, ragam ya. Ragam X berarti ya. Ini adalah ragam X ya. Atau bisa dilambangkan sebagai sigma ya. Sigma kuadrat gitu ya, tulis ya, itu kuadrat maksudnya. Nah, jadi kita punya populasi ya, atau pembacak ya, nilainya 1-5, peluangnya sama ya, berarti ini adalah populasi seragam atau pembacak seragam ya. Ini disebut juga sebagai geser ya,
disebut juga peubah acak seragam ya. Nah sekarang kalau saya ingin tunjukkan di sini bagaimana kalau kita melakukan sampling ya. Kita kan bisa ingin menduga min ini ya. Kita melakukan sampling, misalnya di sini kita buat lagi mau sampling dari seragam dari peubah acak seragam tadi ya, seragam. Oke. Dengan pemulihan ya, ya, supaya mudah aja. Pemulihan misalnya berapa ulangan gitu ya, misalnya kita coba aja dulu misalnya 10 ulangan. Jadi kita bisa buat 10 di sini ya. Misalnya kita ini kalau dengan Excel ini ada fungsi run between ya, run between. Nah ini ya, 1 sampai 5 tadi kan ya, yang seragam tadi. Nah itu 4 itu sekali ya, mau 10 berarti copy aja ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini hasilnya ya. Ini berubah-ubah ya. Nah sorry, ini salah satu ya. Ini kalau kita cari average ya, average dari ini kan 3,1 ya. Nah kita ingin ulang ini ya, sampling sebanyak 10 kali itu kita ulang sebanyak cukup banyak lah. Kita copy aja ini ke ujung sini sebanyak banyak. Nah ini ya. Nah kita ini supaya nggak berubah-ubah, ini kan masih berubah-ubah karena ini pakai random ya. Jadi copy ini kita paste spesial pas value ya. Paste spesial value. Nah ini, jadi ini udah angka. Ini hasilnya ya, minnya. Kemudian semua ulangan itu kita cari minnya ya, semua. Nah ini min dari 10 ulangan tadi ya, berbeda-beda ya. Ini ada 3, 2,7. Yang jelas min ini adalah X bar kan. Nah, X bar ini kalau min ya, kita sebut saja min dari X bar, min dari X bar. Paham sini ya. Jadi X bar ini kan ada banyak kan. Nah minnya itu seolah-olah kita melakukan percobaan untuk memperoleh X bar ya, sampling sebanyak berukuran 10 diulang ya. Nah diulangnya coba kita berapa kali nih, n nya ulangan ini berarti kita banyaknya ulangan sampling ya, bukan ulangan sampling, ulangan percobaan sampling ini adalah berapa banyak ini tinggal kita count aja. Ini berapa ya? Nah, banyak ya, 16.384 ya, seolah kita melakukan sampling berukuran 10 diulang-ulang sampai 16.000 kali ya kira-kira. Nah minnya ini seolah-olah kan min dari suatu percobaan yang banyak sekali, sebut saja itu ukuran besar
mungkin kita katakan mendekati tak hingga ya. Nah, minnya ini kita bisa hitung pakai fungsi average ya, average dari ini. Nah, ini 3,000. Ini sama dengan mendekati lah. Tadi kan min dari x yaitu adalah 3 kan, sama dengan adalah kita sebut mendekati pakai tanda ini ya, tanda sama dengan yang agak belok ada nggak? Mana ya? Nggak ada ya. Adalah sama dengan, kira-kira sama dengan min dari x ya. Nah, ini min x artinya ini kan nilai harapan, sebut saja nilai harapan ya, karena hasil pengulangan tingkat. Artinya nilai harapan x bar ini sama dengan nilai harapan x min, itu kan nilai harapan. Maka dikatakan x bar terus situ ya. Ini dikatakan x bar itu merupakan penduga tak bias bagi min x ya, atau mu ya, atau ya min x kan kita sebut mu ya, mu ya, gitu aja lah. Nah, jadi x bar ini jelas beda-beda kan. X bar itu tidak sama dengan mu ya, tapi nilai harapannya adalah mu. Oke. Nah, kemudian kita bagaimana dengan ragamnya ya. Itu kan ada min ya, min dari x bar. Nah, sekarang kita tulis di sini ya, ragam. Sekarang ragam dari x bar sekarang ya. X bar ragam biasanya bisa dihitung dengan apa, dengan var ya. Jadi var varian dari ini. Nah, var semua ini 0,2 ya. Dan 0,2 ini adalah sama dengan sebenarnya ya, ragam x ya, ragam sini ya, ragam x tadi ragam x kan 2 ya, ragam x itu dibagi n. Nah, n-nya kan 10 ya. Jadi ini ragam x kan sama dengan tadi 3 ya. 2 ya. 2 per 10. Nah, 2 ya. Kira-kira ya, karena tadi kan ulangannya nggak banyak sekali ya. Hanya 16.000 kalau tak hingga. Secara teoritis ini ragamnya akan sama dengan 0,2 ya, persis ini. Minnya juga akan sama dengan 3 ya, kalau tak hingga ya. Ini diulang banyak ya sebagai pendekatan ya. Nah, ini kan ragam x bar ini lebih kecil dari ragam x ya. Ragam x kan 2, ini dibagi 10. Nah, maka yang jelas ragam dari x bar ini, ragam x bar nah, oke, itu lebih kecil ya, dari ragam x ya, ragam x. Oke.
Kalau lebih kecil maka dikatakan, maka X bar dikatakan X bar itu merupakan penduga yang efisien. Nanti bisa ditunjukkan secara teoritis itu adalah paling efisien ya, tapi ini sulit ya, efisien semakin kecil ragamnya maka X bar itu artinya ya penduga itu semakin efisien ya. Artinya kan dari ulangan ke ulangan bedanya kecil sehingga lebih dapat mencapai tingkat keyakinan yang lebih tinggi ya. Nah, jadi X bar ini merupakan penduga yang efisien. Jadi ada dua nih, X bar itu adalah tak bias karena minnya atau nilai harapannya sama dengan min dari X, dan dia ragamnya juga lebih kecil sehingga disebut lebih efisien. Oke. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan juga bagaimana kalau ulangannya juga besar. Kalau ini kan 10 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ulangannya 20? Ya, kita coba di sini ya, di sheet baru. 20 berarti pakai apa? Random juga ya. Range between nah, 1,5 tadi kan, 1,5 ini diulang ya sebanyak 20 kali sampai sini berarti ya. Nah, itu hasilnya. Nah, ini minnya atau reference kalau di sini ya. Reference dari ini 3,15. Nah, kalau kita seperti tadi diulang sebanyak 16.000 kali ya, berarti ini diulang sana. Nah, banyak ya. Lalu kita copy lagi, paste spesial value ya supaya nggak berubah-ubah ya. Oke. Nah, berapa minnya? Minnya atau kita sebut min dari X bar lagi ya, sama ya, X bar. Nah, min X bar tentu akan ya kita rata-ratakan lagi dari rata-rata ini ya. Jadi sama dengan average dari ini ya. Nah, itu semua 3,00 ya, ini juga sama dengan min juga, sama dengan min dari X ya. Nah, ragam dari X bar ya, X bar. Nah, berarti kita cari variannya dan fungsi var ya, var dari ini semua ya. Nah, 0,09 itu adalah sama dengan ragam X ya, X dibagi N juga ya, dibagi N. Nah, ragam X tadi kan 2 ya, 2 dibagi 20 coba berapa? 0,1 ya. Ya, ini kan 0,99 ya, jadi ini praktis sama ya. Oke, jadi ini sebetulnya sama dengan ini ya. Ini juga min ini kan 3 ya. Nah, ini nggak persis sama karena ini kan belum sampai tahila ya. Itu kalau n-nya 20 ya. Sekarang ingin tambahin lagi kalau n-nya 30 ya. Sama aja gampang ya. Jadi dengan
range between ya, between tadi 1,5 ya, 1,5 sekarang 30 ya, 30 nah sampai sini ya, soalnya itu adalah pengambilan contoh berulangan 30 atau ukuran contohnya 30. Nah ini average-nya adalah segini ya, 31. Nah kita ulang juga ini sampai 16.000 sebanyak kolom ini aja lah ya. Nah itu hasilnya, tapi kita paste special values ya supaya berubah tadi ya. Nah bagaimana minnya? Nah, kita tulis min dari X bar tadi. Nah, ini tentu akan sama dengan min dari X juga ya, coba kita lihat, sama dengan average dari ini. Nah sama ya, tapi lebih dekat lagi ke angka 3 ya, ini sama dengan min dari X juga ya, artinya tidak bias ya. Ragamnya sekarang, ragam dari X bar itu adalah var ya, var ini semua ya, 0,06 itu adalah sama dengan ragam X, aku baca tadi ya, X dibagi N juga ya, dibagi N, N nya tadi 30, coba kita hitung ragam X kan 2 ya, sama dengan 2 per 30, berapa itu? 0,06. Jadi ini juga ya konsisten ini ya, ini apa rumusan ini, bahwa min dari X bar itu sama dengan min X, ragam dari X bar itu adalah ragam X dibagi N. Nah saya ingin tambahin lagi, kalau N nya 40 misalkan, lebih besar lagi kan ya, artinya kita pakai range between ya, range between. Nah, range between 1 sampai 5 juga ya, 1 sampai 5 kita ulang 40 kali sambungan. Nah sini ya, nah kita lihat ini minnya berapa, min dari ini average ya, di sini average dari ini, nah 3,075 ya, kita ulang lagi seperti tadi ya, copy sana, nah, itu sekarang copy lagi, paste spesial values, berapa minnya? Nah, sama juga min dari X bar itu adalah sama dengan average dari ini. Nah, ya 2,99 ya, 3 juga sebenarnya. Jadi ini sama dengan min dari X juga ya, artinya X bar itu penduga tak bias bagi min X, karena tadi nilai harapannya sama ya, 2,99 artinya 3. Ragamnya kita coba hitung lagi, ragam dari X bar, oke, bisa kita baca ya, ragam dari X bar adalah var ya, var dari ini semua ya, sama var dari X bar. Nah 0,04 itu adalah sebenarnya juga ragam X ya,
ragam X dibagi N, N-nya 40. Coba kita hitung, sama dengan 2/40. 0,05. Ya, ini 0,05, ini 0,049. Ya, sama. Jadi ini adalah akan diulang ya seperti ini polanya ya. Nah, ada yang menarik di sini. Kita summary ya. Sini summary ya. Jadi tadi N ya, tadi sampling ya. Sampling. Percobaan sampling lah sebetulnya. Percobaan sampling ya. Itu adalah sebanyak berapa kali tadi? Sebanyak berapa kali tadi ya? Sama dengan ada di sini kalau nggak salah. Dari di sini ya. Nah, sebanyak ini ya kali. Nah, kita summary di sini. Kalau N-nya ini ukuran contohnya, kemudian X bar ya. X bar, kemudian ragam. Min dari min. Ini X barnya min ya kan? Min dari X bar ya. Kemudian ragam dari X bar. Nah, gitu ya. Jadi ada N-nya tadi kan yang pertama kan 10 gitu kan. Kemudian 20 gitu kan. Kemudian ini 30 ya. Terakhir 40 ya. Ya, terakhir 40 ya. 40. 10 Bapak ya. Nah, minnya untuk 10 itu adalah minnya di sini kan. Mana ini ya. Kalau min untuk yang 20 tadi di sini kan, kemudian min yang 20 ini kan, yang 20 ini ya. Min dari yang 30 nah, ini ya. Nah, ini ya. Min yang 40 berapa ini ya. Nah, perhatikan ini ya 2,9. Nah, kita bulatkan aja ya supaya ya praktis nanti ya 3 sebenarnya ya sama ya. Ini mengatakan bahwa min dari X bar itu sama dengan min dari X. Ini adalah penduga tak bias. Ragamnya kemana? Ragamnya adalah ragam untuk N yang 10 sini kan, berapa tuh? Nih ya. Ragam untuk yang 20 ini ya. Untuk yang 30 mana ragam ini ya. Untuk yang 40 ini ya. Nah, perhatikan ini minnya sama, artinya tidak bias. Ragamnya semakin kecil ya. Lebih kecil dari ragam X. Nah, ini artinya efisien. Nah, ini semakin besar N-nya, ini kan semakin besar ya, 20, 10, 20, 30, 20. Nah, ragamnya akan semakin kecil karena dibagi N tadi kan. N-nya pembagiannya semakin besar ya, ragamnya akan semakin kecil. Nah, ini artinya X bar itu merupakan penduga min dari X ya, atau mu ya, yang konsisten
Jadi ada tiga hal yang ditunjukkan dari X bar itu. Pertama adalah tak bias sebagai penduga ya, itu tak bias karena tadi min dari X bar sama dengan min dari X ya, artinya tak bias ya. Kemudian yang nomor kedua adalah efisien atau paling efisien ya, kita sebut tegaskan aja ya, paling efisien karena ini ragamnya, ragam X bar lebih kecil ya, lebih kecil daripada ragam X ya, ragam X. Nah, itu artinya efisien kalau kecil ragamnya. Nah, satu lagi adalah konsisten. Konsisten artinya semakin besar N ya, semakin kecil ragamnya. Ini perhatikan, kalau minnya kan sama, tapi ragamnya semakin kecil, artinya dari kalau n nya semakin besar ya, maka dia akan nilai dugaannya atau nilai X bar itu, nilai dari X bar semakin semakin dekat ya, semakin efisien ya, mendekati nilai parameter ya. Nilai parameter oke. Parameternya tadi kan yang diuji ada parameter mu tadi kan ya, udah gitu aja, atau min dari X kan itu yang parameternya yang diubah ya. Jadi ini adalah sifat dari X bar sebagai penduga bagi min min 2 acak itu barangkali ya.